lagi dengan saya di channel YouTube yaitu Suka Kimia ya. Nah, setelah kita mempelajari yang namanya termokimia pertama, sekarang kita masuk ke termokimia yang kedua, gitu ya. Termokimia yang pertama kan kita sudah membahas yang namanya eksoterm dan endoterm, gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk menentukan penentuan perubahan entalpi, gitu ya. Nah, setelah kita paham bagaimana cara-caranya, ada 3 tadi kemarin itu ya, bahwasanya dengan cara eksperimen kalorimeter, kemudian dengan hukum Hess, dan dengan cara energi ikatan. Nah, sekarang di termokimia yang kedua kita akan membahas yang namanya penentuan delta H atau perubahan entalpi dengan cara eksperimen kalorimeter, gitu ya, dengan cara eksperimen kalorimeter. Oke, ya. Jadi yang namanya kalorimeter ini kalorimeter ini sebenarnya dia terbagi menjadi yang namanya 2 bagian besar, gitu ya. 2 bagian besar, gitu ya. Yang pertama tentang yang namanya ya, 2 bagian besar. Yang pertama ada yang namanya kalorimeter sederhana, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada nanti yang namanya kalorimeter boom. Ya, kenapa dikatakan boom? Nanti kita lihat, gitu ya. Jadi yang namanya kalorimeter sederhana ini kita bisa mengukur yang namanya penentuan perubahan entalpinya, gitu ya. Penentuan perubahan entalpinya dengan cara yang namanya, gitu ya, penentuan perubahan entalpinya ya. Yang pertama kita tulis dulu ya, kalorimeter sederhana ini. Sederhana. Kalorimeter sederhana. Nah, kita bisa menentukan yang namanya perubahan entalpinya dengan 2 cara, metode 2 cara. Kalau nanti yang diketahui di soal itu berkaitan dengan yang namanya kalor jenis, ya, kalor jenis. Nah, jadi kalor jenis ini dia tergantung zatnya, gitu ya. Kalau air dia biasanya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita mau menentukan perubahan entalpi dengan yang namanya kalorimeter sederhana, tapi nanti berkaitan dengan yang namanya kalor jenis, gitu ya, maka rumusnya adalah, gitu ya, rumusnya adalah Q itu sama dengan MC, C-nya C kecil, gitu ya, kalikan dia dengan yang namanya delta T, ya. Q sama dengan MC delta T. Ya, keterangannya, ya, keterangannya seperti ini. Ya, keterangannya Q ini itu sama dengan yang namanya kalor. Tadi kan di materi sebelumnya Q itu sama dengan namanya delta H, gitu ya. Nah, kalor. Nah, satuannya Joule atau yang namanya kilojoule. Kemudian ada yang namanya M. M di sini adalah massa. Satuannya adalah gram atau kilogram. Kemudian selanjutnya yaitu C. C ini adalah kalor jenis. C-nya C kecil ya. Kalor jenis. Satuannya adalah Joule per gram derajat Celcius atau ya yang namanya kilojoule per yang namanya Joule ya, Joule per yang namanya kilogram, kalikan dia dengan namanya K. K itu adalah Kelvin.
Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu, ya, perubahan suhu dari yang namanya T akhir dikurang yang namanya T awal. Bukan tawal ya, T awal gitu ya. Nah, jadi ini satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Oke, inilah yang namanya untuk mencari perubahan entalpi apabila berkaitan dengan yang namanya kalor jenis. Oke ya? Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya apabila nanti berkaitan dengan namanya kapasitas kalor. Jadi kalau namanya kalorimeter sederhana tadi itu ada dua rumusnya. Kalau nanti berkaitan dengan kalor jenis kita pakai yang namanya MC delta T seperti yang tadi. Kalau nanti di soalnya yang diketahui adalah kapasitas kalor, rumusnya beda lagi, gitu ya. Oke, kita masuk ke yang namanya kapasitas kalor. Oke, kapasitas kalor, gitu ya. Oke. Nah, kapasitas kalor ini itu simbolnya adalah C besar, gitu ya. C besar. Maka rumus untuk mengetahui penentuan perubahan entalpinya, rumusnya hampir mirip dengan yang tadi. Q itu sama dengan C kalikan dia dengan yang namanya delta T. Oke ya, Q-nya tadi itu sama, ya, Q-nya tadi itu sama, gitu ya. Oke ya, Q-nya tadi itu sama. Jadi itu adalah yang namanya ya, Q-nya adalah yang namanya kalor, satuannya adalah joule atau yang namanya kilojoule. Oke, C-nya itu adalah kapasitas kalor. Satuannya adalah joule per yang namanya derajat Celcius atau joule per Kelvin. Oke, kemudian delta T-nya udah tadi ya, itu sama aja tadi. T awal, T akhir kurang T awal gitu ya. Satuannya itu derajat Celcius atau Kelvin. Jadi dengan rumus ini kita bisa menentukan yang namanya perubahan entalpi apabila diketahui di soal adalah yang namanya kapasitas kalor. Oke, selesai yang namanya tentang kalorimeter sederhana. Kita masuk ke subtopik yang kedua tentang yang namanya kalorimeter boom. Ya, penjelasan singkatnya, jadi kalau misalnya kalorimeter boom ini kenapa dikatakan boom? Karena kalorimeternya itu dibungkus dengan yang namanya lapisan lainnya sehingga menyerupai boom, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini dia. Ini kalorimeternya, ini pembatasnya, gitu ya. Oke, dalam pembatas ini ada yang namanya kalorimeter. Oke ya. Nah, jadi dia diselubungi yang namanya pembatas seperti ini. Ya, pembatasnya seperti ini. Ya, kenapa dia dikatakan kalorimeter boom? Dia terbungkusnya seperti bom, ya. Terbungkus seperti bom dia. Jadi itulah dinamakan kalorimeter boom. Oke. Jadi kalorimeter boom ini keunggulannya dibandingkan yang namanya kalorimeter sederhana yaitu lebih teliti, ya, lebih teliti dibandingkan yang namanya kalorimeter sederhana. Oke. Karena saking telitinya, apabila jumlah kalor reaksi, ya, kalor reaksi ditambahkan dengan yang namanya kalor kapasitas atau kapasitas kalor, kembali ya, kapasitas kalor, oke, itu sama dengan 0.
Jadi dia diibaratkan tidak ada yang namanya materi yang keluar dari yang namanya kalorimeternya, makanya dihitung sebagai 0, gitu ya. Nah, oke ya. Jadi dari rumus ini itu bisa kita jabarkan lagi. Jadi Q reaksinya itu sama dengan yang namanya min Q kapasitor, ya. Kapasitor, ya. Min Q kapasitor. Jadi inilah yang namanya mengenai kalorimetri boom, ya. Oke, supaya lebih pahamnya lagi mengenai namanya materi termokimia, ya, terutama mengenai penentuan perubahan entalpi yang berkaitan dengan kalor jenis, kemudian kapasitas kalor, dan perubahan entalpi nanti berkaitan dengan kalorimetri boom, ya. Setelah ini kita akan membahas yang namanya soal, ya, supaya lebih mantap lagi pengetahuan kita mengenai hal tersebut. Sekian materinya mengenai yang namanya termokimia 2, yaitu berkaitan dengan penentuan perubahan entalpi dengan eksperimen kalorimeter. Setelah ini kita akan lanjut ke yang namanya contoh soal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya contoh soal mengenai namanya termokimia. Jadi, ini sengaja Abang ambil soalnya mengenai yang namanya kalor jenis reaksi, gitu ya. Nah, kita simak soalnya ya. Oke, sebanyak 100 ml NaOH 0,1 molar ditambah 50 ml HCl 0,2 molar. Ternyata suhu naik dari 27,5 sampai yang namanya 32,5 derajat Celcius, gitu kan? Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis 4,18 Joule per gram Kelvin dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, ini sama dengan mililiter ya cm kubiknya, maka kalau netralisasi dari reaksi tersebut adalah, oke, ini pilihannya, gitu ya. Oke, di soal kan dikasih tahu bahwasanya netralisasi, yang dimaksud netralisasi itu adalah ketika mol asam itu sama dengan mol basa. Nanti kita pelajari di yang namanya semester 2, gitu ya. Jadi langsung saja kita tulis reaksinya, ya. NaOH ditambah HCl menghasilkan yang namanya NaCl ditambah H2O, gitu ya. Oke, mula-mula reaksi setimbang, gitu ya. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu molnya. Soalnya yang ditanya adalah kalor netralisi. Kalor netralisi itulah seperti yang namanya delta H yang ditanyanya. Oke ya. Oke, nah di sini itu kan dapat yang namanya 10 milimol. Dari mana? 100 mili dikalikan 0,1, berarti jadinya 10 milimol. Ini juga 10 milimol, gitu ya. Berarti untuk mencari proses pembatasnya, ini kan 10 dibagi 1, jadinya 10. Ini juga 10, berarti kita bebas menentukan yang namanya proses pembatas. Maka proses pembatasnya Abang pilih yang ini aja, 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Ini habis, ini belum ada, ini terbentuk 10 milimol. Nah, netralisasi yang dikatakan adalah si mol garamnya, berarti sini 10 milimol. Oke ya. Nah, berarti mol si NaCl-nya adalah 10 milimol. Gitu ya, Dedik? Nah, oke ya. Nah, jadi setelah ini kan volumenya tadi berapa volume si NaCl-nya? Volumenya dari mana tahu Bang? Tambahkan aja volumenya ini berapa? 100 ditambah 50 jadinya 150 mililiter, gitu ya. Nah, katanya jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, berarti ini dianggap sama kalor jenisnya dengan air, gitu ya. Dan massa jenisnya dianggap sama dengan massa jenis air. Maka ini jadinya masanya adalah 150 gram. Dari mana? Kalikan dengan massa jenisnya, ya. Gram per cm kubik. Ingat cm kubik sama dengan mililiter, gitu ya. Jadi habis mililiternya.
Nah, sampai sini kita baru namanya mencari yang namanya Q reaksi gitu ya. Sebelumnya kan Abang ngajari bahwasanya Q itu adalah MC delta T gitu ya. Nah, karena Q reaksi itu biasanya dia melepaskan namanya kalor. Makanya di sini jadinya min gitu ya. Oke, min. Nah, masukkan masanya. Masanya yang kita pakai adalah ini. Berarti 150 kalikan dia dengan namanya 4,18 ya. Kalikan dia dengan yang namanya delta T-nya, kurangkan ini 32 kurang 27. Jadinya kalau diubah Kelvin sama aja, nanti jadinya 5 Kelvin. Gitu ya. Nah, jadi ini jadinya totalnya berapa? Ya. Min 100, min 750 ya. Bukan 100 ya. Min 750 min 750 dikali 4,18 gitu ya. Maka Q reaksinya nanti itu sama dengan, ya, kalau 750 kali 4 itu udah 3000-an ya. Berarti optionnya nanti diantara dua ini. Berarti jadinya 3135 Joule. Oke ya. Yang diminta kan kilojoule. Berarti kita ubah aja ya. Q reaksi itu sama dengan yang namanya min bagi 1000 ya, 3,135 kilojoule. Oke ya. Oke ya. Nah, kan dia nanya, maka kalau netralisasi ini ada kaitan dengan mol si yang namanya NaCl. Ini kan masih milimol Bang, bukan mol. Ya, kita ubah dari milimol ke mol, itu jadinya dibagi 1000, jadinya ini 0,01 atau gitu ya, 10 pangkat min 2. Oke, atau sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, hubungan antara delta H dengan kalor reaksi adalah delta H itu sama dengan min Q per mol. Oke ya. Ingat ini ya. Delta H sama dengan min Q per mol. Oke ya. Nah, itu kalau misalnya berhubungan dengan namanya Q reaksi, gitu ya. Nah, jadi di sini delta H-nya sama dengan berapa Q-nya, Adik? Min 3,135 dikalikan dengan min ya, ingat. Ya kan? Min di sini, jangan lupa. Per yang namanya 10 pangkat min 2. Berarti kan jadinya 313,5 kilojoule per mol. Oke, maka dari sini jawabannya adalah E, gitu ya. Jawabannya adalah E. Nah, setelah ini kita akan masuk yang namanya contoh soal mengenai kalorimetri Bohm. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya contoh soal mengenai kalorimetri Bohm, gitu ya. Kalorimeter Bohm ya, kalorimetri Bohm sama itu ya. Oke, jadi sekarang ada soal nih di depan kita. Sebanyak 0,719 gram asam oksalat gitu ya, MR-nya 90, direaksikan dengan oksigen. Nah, kalau reaksi senyawa hidrokarbon ya, direaksikan dengan oksigen itu adalah reaksi pembakaran gitu ya. Pasti ditanya pembakaran gitu ya. Berlebih dalam kalorimeter Bohm ya. Diperoleh T awalnya 25, T akhirnya 26,6 gitu ya. Tentukan kalau reaksi pembakaran delta H. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu yang namanya jawab atau JB gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kan yang ditanya adalah pembakaran. Pembakaran siapa? Pembakaran si asam oksalat gitu ya. 1 mol asam oksalat. Berarti kita cari dulu yang namanya mol si asam oksalatnya gitu ya. Mol asam oksalat. Oke ya. Nah, ini jadi gram per mr ya. Berarti 0,719 per yang namanya 90 itu sama dengan 0,008 gitu ya.
0,008 gitu ya. Oke, nah jadi 0,008 inilah dia yang namanya moles ya sama syaratnya gitu ya. Nah jadi ya, nah setelah itu baru kita namanya mencari yang namanya Ki reaksinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalorimetri bom itu kan Ki reaksi kemarin kan tadi kan saya bilang bahwasanya rumusnya adalah Ki reaksi ditambah Ki kapasitas kalor itu sama aja dengan yang namanya kalorimeter gitu ya. Itu sama aja ya, jangan bingung ya. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada kalorimetri bom itu mustahil yang namanya lebih spesifik. Jadi energi itu mustahil yang keluar gitu ya. Oke, nah inilah rumusnya gitu ya. Karena energi yang sedikit itu kemungkinannya kecil untuk keluar, maka dihitung sama dengan 0 gitu ya, disamakan dengan 0. Nah, kan dikasih tahunya C kalorimeternya, berarti jadinya Ki reaksi itu sama dengan Ki kalorimeter dalam keadaan min gitu ya. Oke, berarti jadinya Ki reaksi itu sama dengan, masukkan Ki kalorimeternya, kan rumusnya C kali delta T. Oke, masukkan berapa? 1,249 gitu ya. 1,249. Nah, ini kan dalam keadaan namanya min. Dikalikan dia dengan kurangkan ini. Berarti jadinya dikali 1,6. Oke, totalnya jadinya min 1,998 gitu ya. Min 1,998 kilojoule. Terima kilojoule, kilojoule dikali derajat Celcius, hilang derajat Celciusnya, tinggal kilojoule-nya gitu ya. Nah, oke, yang ditanyakan delta H pembakaran gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, hubungan Ki dengan yang namanya delta H adalah delta H itu sama dengan min Ki reaksi per mol gitu ya. Nah, berarti Ki reaksinya berapa? Ki reaksinya adalah min 1,998 kilojoule. Nah, dibagi dengan yang namanya molnya 0,008. Nah, ini kan dia min kan, berarti di sini gitu ya. Berarti di sini jadinya, oke maaf ya ini. Oke ya. Berarti di sini jadinya kan positif nih. Min kali min ya. Oke, jadinya positif 1,98. Oke ya. Nah, jadi di sini jadinya adalah positif 99,8 dikalikan dengan min. Totalnya adalah min 250 kilojoule per mol. Maka ini adalah kalor reaksi pembakaran yang terjadi di kalorimetri bom. Ya, rumusnya sangat sederhana ya. Ingat aja, Ki reaksi tambah Ki kalorimeter itu sama dengan 0. Jadi biasanya yang ditanya adalah Ki reaksi. Nah, dalam soal kalorimetri bom ini biasanya dikasih tahunya yang namanya kalorimeternya gitu ya. Atau bisa kita cari nanti dengan yang namanya persamaan Ki sama dengan C kali delta T gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, ya. Jangan lupa juga ini rumus ini. Ya, rumus yang namanya delta H Ki reaksi min Ki reaksi per mol gitu ya. Oke, sekian materi dari saya mengenai materi termokimia 2 disertai dengan namanya latihan soalnya. Semoga bermanfaat gitu ya. Nah, jika kalian menyukai video-video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada materi yang ingin kita bahas, silahkan sertakan komentarnya di channel saya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.